Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel Beta Terapi, channel yang memberikan manfaat untuk panjenengan semuanya. Amin, amin, amin. Ya Pak Beta, banyak sekali nih yang bertanya-tanya nih. Sebenarnya Beta Terapi itu apa dan terapinya itu apa saja, atau yang ada di dalam Beta Terapi itu sebenarnya apa saja sih? Pertanyaannya banyak banget ini. Karena saya merangkum apa beta terapi itu apa dan apa aja yang ada di dalam beta terapi. Seperti teman-teman yang pada WA juga ada ya nanyain beta terapi itu terapinya apa ya. Terus karena sudah ada tulisan terapi. Terus yang terapi itu Pak Beta bukan itu. Iya itu. Baik Mas Ilyas, jadi sebetulnya konsep beta terapi ini terinspirasi dari self terapi. Terapi diri. Jadi kalau saya selama saya belajar keilmuan kesehatan, keilmuan tradisional ya. Kalau ilmu kesehatan saya belajar dari tahun 96. Ya, dari tahun 96 saya belajar di ilmu kesehatan. Terus untuk ilmu tradisional saya mulai tahun 99. Saya sudah mulai belajar refleksi, terus belajar tenaga dalam. Saya pernah Mas, 7 tahun saya belajar tenaga dalam loh. Sekarang udah enggak ya. Nah, sampai sekarang saya juga belajar tentang pengobatan tradisional. Dan dari sekian waktu yang saya pelajari, ya setelah saya cermati ternyata ya terapi itu merupakan upaya yang kita lakukan ya, baik seorang terapis ataupun seorang klien berupaya penuh untuk mencapai satu tujuan. Tujuannya adalah kesembuhan, kesehatan kembali gitu ya. Dan ketika saya cermati sebetulnya semua jenis terapi apapun ya, itu kembalinya pada diri kita. Ya, kembalinya pada niat ya, niat, intensi, keinginan kuat, motivasi diri kita untuk sembuh. Kalau dalam ilmu TCM ya, itu ada istilah Qing Qisen. Apa itu Qing Qisen? Qing itu materi dasar, Qi itu energi, dan Sen adalah jiwa atau semangat. Nah, sehingga ada 3 bagian. Bagian fisik itu adalah Qing ya, materi dasarnya. Terus Qi itu adalah energi dan fungsi-fungsi organ tubuhnya. Dan yang ketiga adalah Sen, semangat, jiwa, itu adalah mentalitasnya. Jadi ketika orang pengen sembuh, pengen sehat, ya kembali kondisi fisik ya, terkait nutrisinya, makannya, terus upayanya secara fisik ini seberapa besar dilakukan. Terus yang kedua, Qi-nya, energi dari setiap organ-organ yang ada itu seperti apa, kuat apa tidak itu. Dan yang ketiga adalah Sen tadi. Sen itu semangatnya. Kalau semangatnya nggak ada, ibarat mobil mogok nggak ada sopir. Nah, makanya 3 area ini harus ada semua ya. Kalau dalam ilmu holistik ada soul, mind, and body. Ya, rasa, mental, jiwa, ya, mind, pikiran, dan body, fisik seperti itu. Nah, sehingga beta terapi itu adalah bagaimana seorang terapis berupaya penuh yang pada akhirnya muaranya ada pada klien. Self terapi tadi. Ya, bukan berarti apa gunanya terapis? Bukan seperti itu. Karena terapis ini fungsinya sebagai fasilitator, bagaimana membantu klien ini bisa kembali bangkit gitu. Dengan cara apa? Nah, ini caranya yang macam-macam. Makanya kalau saya belajar keilmuan tradisional, ilmu kesehatan konvensional, alhamdulillah saya perawat dari tahun 96 saya belajar sampai sekarang juga saya perawat ya. Jadi artinya saya terpapar keilmuan konvensional, keilmuan medis ya, para medis ya, dan juga saya terpapar juga belajar terapi-terapi tradisional
sejak tahun 99. Artinya ini berdampingan terus saya Mas, gitu ya. Dan setelah saya cermati seperti itu, sebetulnya klien ini punya tadi ya, sudah punya senjata yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk sembuh. Gitu. Nah, tinggal upayanya dia. Kalaupun dia tidak sanggup mengupayakan, dibantu orang lain. Nah, diantaranya adalah terapis. Maka pada saat ada klien datang, nah tugas terapis bukan memberi terapi. Nah ini yang kadang-kadang ada terapis-terapis yang mungkin maaf ya, mungkin baru pernah mengenal terapi atau baru mengenal 1 jenis 2 jenis terapi sehingga mengatakan terapi ini lebih baik dibanding terapi itu. Nah karena dia belum menguasai terapi itu, dia baru menguasai terapi ini. Nah gitu, sehingga kalau nanti dia sudah menguasai terapi itu semuanya, baru dia mengatakan, oh ternyata terapi adalah stimulasi. Tugas seorang terapis adalah memfasilitasi klien supaya kembali pulih. Nah, maka tugas pertama seorang terapis ketika ada klien minta tolong adalah melakukan telaah dulu, dikaji dulu, ditanya dulu, dianalisa dulu, ini kenapa? Gitu. Jangan-jangan nggak bisa jalan karena dia lagi mentalnya down misalnya, Nah, bisa jadi Mas, saya pernah menerapi pasien stroke dari rumah sakit, itu pulang sudah boleh pulang dan pulangnya nggak ke rumah, ke tempat terapi, ke tempat langsung saya. Ke tempat kita terapi. Saya juga kaget, masih digotong-gotong Mas waktu itu. Saya ingat betul ya, mungkin tahun 2014-an sekitar. Digotong-gotong, pasiennya masuk ke ruang terapi saya, ke beta terapi masuk, terus saya kaji dulu ini kenapa ini orang gitu ya, kok bisa seperti ini gitu. Terus saya lakukan teknik terapi akupuntur waktu itu, saya hanya mengambil 2 titik. Hanya 2 titik. 2 titik. Waktu itu Cusanli, kanan kiri. Cusanli yang mana tentu kalau akupunturnya sudah paham ya. Nah terus setelah itu saya lakukan suggestion, direct suggestion. Nah, qadarullah ya, luar biasa. Setelah terapi dia jalan Mas. Masya Allah. Jalan, dan itu satu-satunya pasien yang kayak gitu. Sampai saat ini satu-satunya bisa seperti itu. Dan berarti itu terapinya sekaligus 2 langsung ya? Iya, dan ini bukan tentang terapinya Mas. Ini adalah tentang faktor penyebabnya. Karena dia nggak mau jalannya itu karena tadi faktor mentalnya yang down, rasa lemah. Itu ya. Jadi tugas seorang terapis kembali tadi harus menganalisa, mengkaji dulu, menggali dulu, dan kita harus mencari sumber-sumber kemampuan yang pasien itu miliki untuk sembuh. Itu jangan asal mentang-mentang terapis punya keilmuan terapi. Jebret terapi tanpa harus menggali sumber daya yang pasien miliki. Nah, itu satu kesalahan besar seorang terapis yang hanya main menterapi tanpa melakukan analisa, tanpa melakukan kajian mendalam. Kalau bagi saya, mendingan saya melakukan kajian telah lebih dalam, lama ya, tapi kuat. Sekali sentuh, sembuh. Kenapa? Karena analisanya tepat. Gitu. Nah, setelah mendapatkan satu kesimpulan, mendapatkan pemaknaan ya. Tapi terus terang ya, tidak semudah itu mendapatkan hal itu. Karena setiap orang unik, beda-beda. Ada yang mudah kita gali, ada yang ulet ya, angel digali itu ya. Ada yang seperti itu. Nah, ini yang harus dengan sabar, dengan telaten, bahkan mungkin butuh beberapa sesi untuk menggali hal itu. Nah, yang pada akhirnya ketika sudah ketemu, kita mulai pertajam terapi-terapi yang diberikan. Bukan berarti di awal datang nggak diterapi loh. Tetap saya terapi menggunakan general terapi dulu. Gitu. Setelah itu mulai mulai kuat spesifik, mulai terapi-terapi yang khususnya. Seperti itu. Nah, terapi khususnya apa aja? Nah, kalau klien ini butuh terapi fisik, bisa dilakukan akupuntur, acupressure, ya, ataupun refleksi. Kalau dia butuh herbal, butuh asupan, kasih herbal. Kalau tidak butuh ya nggak perlu, gitu ya. Terus
kalau dia butuhnya adalah terapi psikologisnya, diberi hipnoterapi atau terapi-terapi psikologis yang lainnya, psikoterapi. Nah, ini sangat penting analisanya untuk menemukan jenis terapi apa yang sesuai. Kalau pengen holistik ya dikasih semua jenis terapi. Iya. Itu akan komplit ya. Orang itu menerima satu jenis terapi, berbagai jenis terapi dan bisa saling melengkapi dalam proses terapinya. Seperti itu, Mas. Nah, di beta terapi itu ketika klien datang, ya kita lakukan tadi kajian mendalam dulu. Kenapa ini? Ada apa ini? Gitu ya. Setelah itu kita baru temukan analisanya, hasilnya, baru kita ambil putuskan untuk melakukan terapi apa gitu. Itu yang kita lakukan. Dan kadang terapi yang kita lakukan setelah kita menemukan hasil kajian itu pun ya, tetap kadang kita lakukan kajian ulang. Setelah sekian kali terapi kok nggak ada perubahan, dikaji saya lagi. harus kaji ulang. Ada apa? Ternyata ada tambahan persoalan yang harus menggunakan tambahan terapi yang lainnya. Nah, kalau pasien kurang zinc-nya, ya zinc nutrien, berarti dia butuh nutrisi tambahan, atau kita cek asupannya, nutrisinya, gizinya, atau bahkan bisa diberi herbal. Sehingga mekanisme pengobatan itu, ya itu tidak obatnya herbal semua, ya nggak bisa dong. Ini butuhnya apa pasien ini gitu ya. Di akupuntur semua juga nggak bisa. Di hipnoterapi semua juga nggak bisa. Semua harus sesuai dengan kebutuhan si klien ini. Seperti itu. Nah, alhamdulillahnya nih Mas Ilyas, jadi beta terapi itu merupakan layanan yang kompleks ya, yang komplit gitu. Jadi ada semua. Ada semua. Bahkan untuk layanan-layanan metafisikal ya, misalnya gangguan jin, kita juga punya konsulannya. Ada konsulan orang-orang yang sudah kompeten di bidang ini ya. Kalau saya sih, kalau gangguan jin saya serahkan ke yang kompeten. Tapi kalau gangguan fisik saya terapi dengan akupuntur, gangguan psikologi saya bisa dengan hipnoterapi. Bahkan ketika memang perlu ke medis, saya akan konsulkan ke medis, Mas. Misalnya ini pasien butuh psikofarmaka, obat-obat psikologis, ya. Butuh psikiater, nah saya akan konsulkan ke psikiater. Nah, sekarang dari layanan terapi ini bisa kita konsul ke medis. Oh, ini ternyata butuh dokter spesialis penyakit dalam misalnya, kita bisa konsulkan ke sana. Sehingga pelayanan beta terapi ini bukan satu pelayanan yang segala macam bisa saya terapi, tidak. Ya, kita rasional dong. Ya, tapi kita harus analisa ini pasnya di mana. Gitu. Ini pasnya ke psikiater saja, saya rujuk ke psikiater. Gitu. Ini pasnya di sini, yaudah kita terapi. Seperti itu Mas Ilyas. Nah, apa aja sih yang ada layanannya? Tadi pertanyaannya kayak gitu ya. Nah, ada akupuntur, tusuk jarum. Akupuntur, saya melayani akupuntur itu sejak tahun 2001. 2001 sampai sekarang berarti sudah 11 tahun ya. 11 tahun. 11 tahun. Sekarang 2022. 20. Iya, 2020. Hampir 23 kan ya, 23. Berarti sudah 22 tahun. Berapa? Sudah lama banget ini. 22 tahun saya di akupuntur ya. Akupressure saya belajar sejak tahun 2000. Kalau refleksi saya belajar tahun 99. Berarti selama 3 tahun berturut-turut itu jenengan belajar terus belajar ini selesai ganti ini selesai ganti ini. Nah, sehingga tadi kompleksitas dari terapi ini bisa kita kenali. Oh, ternyata seperti ini. Karena pengalaman terus pembelajaran yang cukup lama. Saya dulu kan selain saya belajar dengan guru saya juga jadi asistennya beliau. Jadi saya dampingin terus sambil nyerap ilmunya beliau. Kemudian beliau mendapatkan kiriman doa-doa ya. Karena beliau sudah kembali pada Yang Maha Kuasa, sudah dekat dengan Allah ya. Mudah-mudahan beliau menerima juga manfaat ini. Berkah dari ilmu yang beliau ajarkan. Ilmu yang diajarkan. Seperti itu. Nah,
Jadi komplit nih di beta Iya. terapi Mas. Mau ini butuhnya apa kita akan arahkan. Iya. Ya yang pertama jelas kita layani setelah kita melakukan kajian yang mendalam. Iya. Seperti itu. Nah itu terkait dengan beta terapi Iya. ya. Jadi bukan hanya label beta itu nama saya beta, saya yang terapi tidak hanya itu. Tapi lebih filosofinya adalah klien ini mampu menterapi dirinya. Tentu ini atas dasar kekuasaan Allah ya, karena Allah sudah memberikan obat ya pada setiap orang untuk sembuh. Maka ayo bangkit. Nah, sebagai seorang terapis kita ini hanya supporter. Ayo bangkit, ayo sembuh, ayo jalan lagi, ayo normal lagi, ayo sehat lagi seperti itu. Dengan metode-metode berbagai terapi, baik akupuntur, akupressure, refleksi, bekam, ya, herbal, hipnoterapi, psikoterapi, touch terapi, ya, metafisikal, ya, bahkan terapi aura, ya. Terus terapi-terapi yang sifatnya tadi berkaitan dengan alam-alam lain juga kita akan konsulkan ke pakar-pakarnya. Yang seperti lebih berkompeten gitu ya. Iya, karena kita nggak bisa memungkiri Mas. Ini alam semesta itu kompleks ya. Jadi nggak bisa, oh ini mesti ini, nggak bisa. Ini harus kita sadari dan kita harus bijak dalam kita menyikapi alam semesta ini yang luar biasa kaya raya gitu ya. Nah, itu Mas, ini terkait dengan beta terapinya. Nah itu kan tadi sudah terkait dengan beta terapi dan juga dengan layanan-layanan yang ada. Nah sekarang kalau mau ke sini orang belum pada tahu kemana sebenarnya. Oke, baik Mas Ilyas. Sebetulnya kalau mau ke sini gampang kok. Buka Google, klik beta terapi pasti banyak di situ. Iya. Tinggal cari alamatnya. Itu ya sudah ada di Google Map ya Pak. Iya. Dan insya Allah ini kan saat ini kan masih yang ada di Dukualuh ya untuk terapinya masih di sini. Insya Allah mudah-mudahan mohon doanya para pemirsa beta terapi ya dalam waktu dekat mudah-mudahan kita bisa launching untuk beta terapi yang lebih, camp ya, holistic healing camp yang insya Allah di Singasari Karanglewas. Mudah-mudahan nanti bisa segera terrealisasi. Ini sedang proses perlahan, mudah-mudahan ada yang bisa mempercepat sehingga Allah bisa menyegerakan saya bisa membantu semakin banyak orang, semakin luas orang terbantu dengan terapi-terapi yang ada di beta terapi ini. Oke, gitu Mas Ilyas. Oke. Nah, teman-teman tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Beta apa itu sebenarnya beta terapi, terus apa aja yang ada di dalam beta terapi, terus juga alamatnya gimana. Sudah tahu kan apa yang ada di beta terapi itu? Ini juga sudah diterapi ini ternyata ya. Saya sudah diterapi. Dan ini Mas Ilyas, bagi pemirsa beta terapi ini, kalau punya keluhan ya, pokoknya mantap saja, kontak dulu, nanti kita bantu. Gitu ya. Jadi biar lebih lebih clear ya. Dan untuk konsultasi kita free, boleh nanya-nanya, datang langsung, juga pastikan teman-teman yang membutuhkan ya setelah konsultasi saya berikan keleluasaan untuk berpikir dulu. Jadi jangan khawatir, nanti jangan-jangan langsung datang harus langsung terapi nanti seperti ini dan lain-lain. Nah itu udah hilangkan hal yang seperti itu karena kita butuhnya clear ya, terus keikhlasan dalam menterapi, ya kemurnian dalam menterapi sehingga kita semuanya bisa memberikan benar-benar manfaat dan yang paling penting adalah keberkahan dari ilmu-ilmu yang kita gunakan ini. Seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu ya. Nah untuk kalau mau konsultasi lewat HP atau lewat website itu bisa. Nanti di deskripsi sudah ada semuanya. Kalau mau WA juga bisa, nanti dibalas sama admin dulu. Baru nanti kita sambungkan sama Pak Beta. Teman-teman, sudah jelas semuanya ya tentang beta terapi, tentang apa yang ada di dalam beta terapi, terus juga alamatnya di mana sudah jelas semuanya. Tadi sudah dijelaskan secara panjang dan jelas oleh Pak Beta, dan juga mohon doanya semoga besok segera terrealisasikan yang beta terapi holistic healing camp yang sedang dibangun ya Pak Beta. Mulai disusun ya. Iya, sudah mulai tersusun dengan rapi dan semoga bisa memberikan manfaat untuk lebih banyak orang, lebih banyak manfaat yang diberikan tentunya. Nah,
Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk panjenengan semuanya. Dan ingat, jangan lupa. Oh, ingat jangan lupa. Jangan lupa ingat dah dibalik. Jangan lupa ingat apa ingat? Jangan lupa ini. Nah, jangan lupa ya teman-teman, selalu diingat untuk share gitu video-video dong. kali ini dan juga video-video sebelumnya yang memberikan manfaat-manfaat untuk panjenengan semuanya dan juga memberikan manfaat-manfaat untuk orang lain. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.